Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di sini. Kita coba bicara lagi tentang kelapa sawit, ya. Eh, kita akan menguraikan metode yang enggak umum, ya. Tapi sebenarnya sederhana sekali, ya. Yaitu manajemen akar. Manajemen akar ini adalah salah satu komponen dari production force management. Jadi kenapa disebut production force management? Karena kita ingin bahwa produksi atau produktivitas tanaman itu betul-betul dipaksa, diarahkan untuk selalu prima. Seperti atlet misalnya, dia dilatih untuk berlari, ya, tentu harus ada syaratnya. Misalnya berlatih tiap hari sekian kilometer, dikasih makan sekian kalori, tidurnya harus sekian jam, dan sebagainya. Nah, tanaman pun bisa dibegitukan, karena dia makhluk hidup, ya. Kebetulan sekali bahwa kelapa sawit punya sifat-sifat unggul, salah satunya di perakaran. Nah, topik kali ini adalah manajemen akar pada kelapa sawit sebagai salah satu unsur dari production force management, ya. Nah, di dalam bidang agronomi banyak agronom-agronom yang sebenarnya sudah mempelajari akar, banyak sekali, baik dalam negeri maupun dari luar negeri. Hanya sayangnya tidak ada yang meneliti untuk memanfaatkan akar ini sebaik mungkin, ya. Nah, teori ini atau cara ini adalah mudahnya begini. Akar itu ditambah jumlahnya. Dengan bertambah jumlahnya, ini akar aktif, ya, bukan sembarang akar nih. Akar aktifnya ditambah jumlahnya sehingga daya absorpsi akar itu bertambah. Kalau tadinya katakanlah urea hanya bisa diserap sebanyak 10%, nah dengan ini diharapkan bisa 20% atau 30%. Ya, nah, mudah-mudahan paham nih. Hanya itu aja sebenarnya. Cara yang lain banyak, ya. Bahwa kalau dianggap kurang pupuknya, ya kita tambahkan. Itu ada rekomendasinya. Nah, rekomendasi pemupukan juga tidak dibuat seperti yang sekarang, tapi kita harus berpikir progresif ke depan. Berapa ton TBS per hektar yang akan kita capai, itulah diatur pupuknya sedemikian rupa. Bukan berapa produksi kemarin, tahun yang lalu, setahun lagi yang lalu, ya. Katakanlah 2-3 tahun yang lalu, sekarang kurang lebih segitu juga. Kalaupun naik, naik sedikit, ya. Nah, kita tidak demikian. Kalau memang saat ini produktivitasnya 15 ton, kita ingin mencapai 40 ton, bisa. Rencanakan saja tahun ini berapa, cuma naiknya nggak bisa tiba-tiba naik 50%, nggak mungkin lah, ya. Ini kan industri biologi tanaman, ya, bertahap. Nah, pupuknya juga disesuaikan, ya. Logikanya kan gini, kalau produksinya 15 ton, dipupuk 2 kilo atau 3 kilo, hasilnya 20 ton, masa sama pupuknya 2-3 kilo? Kan enggak, kan harus lebih, ya. Katakanlah sekarang 30 ton, pupuknya nggak bisa cuman kali dua, misalnya tadinya 3 kilo jadi 6 kilo, nggak bisa, harus lebih dari situ, ya, tapi tetap ekonomis. Nah, menurut simulasi yang pernah saya bikin, kalau pupuknya itu produktivitasnya naik 60%, labanya meningkat jadi 100%, bukan main, ya. Oke. Nah, apa namanya? Akar itu bisa tumbuh dengan baik kalau apa namanya? Sifat fisiknya bagus.
ya. Kemudian kimia tanahnya bagus. Contohnya begini, kalau air tanahnya itu atau permukaan air tanahnya dekat, katakanlah ada 1 meter gitu ya, akan bisa berkembang dengan cepat. Tapi kalau misalnya air tanahnya 10 meter di bawah, ya nggak bisa. Harus ada perlakuan khusus. Kalau atau terbalik, permukaan air tanahnya itu di atas tanah, artinya tergenang, ya nggak bisa juga. Ada kondisi-kondisi tertentu yang harus didirikan. Kemudian berapa infiltrasinya, berapa permeabilitasnya, berapa pH-nya, baik H2O maupun KCl, berapa KTK-nya, kejenuhan basahnya, berapa C organiknya. Ya tentu ini merupakan parameter-parameter khusus buat tanah di mana akar bisa tumbuh dengan baik. Tapi gampangnya gini, bahwa akar itu akan tumbuh kalau tanahnya gembur, tanahnya banyak bahan organik, banyak haranya, kan gitu ya. Eh, tapi kalau tanpa air ya nggak bisa juga. Jadi airnya harus cukup. Nah, lucunya di dalam tanah itu kan mengandung air, walaupun dia kemarupanya tetap ada airnya ya. Tapi yang bisa diserap oleh tanaman itu kalau kadar airnya di atas 20%. Bahkan ada yang di atas 25%, ya. Nah, maksimal itu pada field capacity atau kapasitas lapang. Nah, berapa persen kapasitas lapang? Oke. Nah, kemudian ini hitung-hitungan supaya kita lebih lebih yakin aja ya. Kalau di sekitar batang itu, batangnya kita ukur pakai meteran, itu yang cukup besar yang umurnya kira-kira 15 tahun itu ada 3,2 meter. Nah, kurang lebih ada sekitar 25 cm lah yang akarnya, yang disebut akar gantung di situ. Nah, kalau di 80% aja yang hidup, ya, dan setiap sentinya itu ada 5 akar, disebutnya akar lateral ya. Itu ternyata potensinya ada 32.000 akar lateral primer ya, akar primer. Nanti akar itu kalau tumbuh kan saya akan sekunder tuh. Akar sekunder itu akan tumbuh lagi menjadi akar tersier. Akar tersier akan lama lagi jadi akar kuarter. Itu kan feeder root. Betapa banyaknya itu. Dan kalau misalnya kita uh, kita anggap aja satu akar lateral tadi, akar primer itu ada 10 akar feedernya, feeder rootnya ada 10. Udah berapa itu? Ya, ternyata ada 648 juta akar rambut. Ya, saya ulangin ya, saya pendekin aja, dibulatkannya jadi 650 juta akar rambut per hektar. Itu tambahan akar baru. Bagaimana tidak? Dari absorpsi haranya kan lebih tinggi jadinya, ya. Kemudian seperti kita ketahui bahwa benih yang sekarang atau bibit sawit yang kita pakai ini adalah bibit unggul, ya, bibit hasil persilangan dari D kali Visipera ya, D kali P ya. Kalau kita lihat Dura aja itu hasilnya hanya sekitar 11-12 ton. Saat ini sekitar 15 ton, nggak cocok lah. Ya, karena potensinya kan 40 ton. Ya, realisasi kita sekitar 15 ton, 14 ton. Ya, rata-rata Indonesia. Ada sih yang 30 ton, yang 25 ton, rata-rata 1-2 kebun ada. Ya, bahkan di atas 30 ton pun 1-2 field atau tahun tanam ada juga ya. Ya, kita cerita global ya. Nah, dari situ ternyata juga bahwa pertumbuhan akar ini kalau dia lebih banyak daripada pertumbuhan
pertumbuhan atau daya rusak dari Ganoderma, ya dia akan tetap tumbuh. Tapi kalau pertumbuhan akarnya lebih sedikit dari serangan Ganoderma, dia akan mati cepat ya. Saya banyak atau lama ya, hampir 5 tahun di salah satu kebun di PTPN 7 di Lampung, namanya Bekri. Itu anggap aja kebun raya ya, karena dia dibikin tahun 17 ya, tahun 1917, jadi udah lama sekali ya. Eh, ini satu generasi lah dengan kebun-kebun di Sumatera Utara yang berdirinya tahun 18-an ya. Di sana itu di Lampung juga, termasuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, itu masuknya tuh iklimnya adalah iklim munson, di mana ada perbedaan kemarau dengan hujan itu tegas. Jadi ada musim-musim kemarau antara 2 sampai 4 bulan. Bahkan mungkin 5 bulan kalau ekstrimnya. 4-5 tahun sekali kan suka ekstrimnya. Nah, disitulah sawit-sawit yang ada ditanam di daerah iklim monsun ini pada 4-5 tahun sekali itu akan anjlok. Bisa produksinya 7 ton, 6 ton per hektar TBS ya. Itu realisasi, kenyataannya begitu. 6-7 ton. Dan kenyataannya saya juga pernah mengalami gitu. Tapi dengan manajemen akar ini, kalaupun dia datang kemarau panjang, itu masih bisa 11-12. Jadi sudah untung. BEP-nya kan sekitar 7 ton. Ya, jadi pas-pasan lah. 7 ton itu dengan harga sekarang mungkin bisa 6,5 ton gitu ya. Harga sekarang kan bagus nih, 3.000 per kilo TBS ya. Kalau ini saya hitung kemarin tuh masih 2.000-an ya. Kemudian ya berikutnya lagi, kalau akar aktif bertambah, itu daya absorpsi hara dan difusi itu akan bertambah banyak. Jadi unsur hara itu diambil nanti lewat antar sel ya, intersel, jadi antara sel ke sel terus sampai ke atas. Tapi ada juga yang lewat pipa kapiler ya. Nah, kalau pipa kapiler sedikit, yang ini banyak ya. Jadi ada 2 sistem, dua-duanya masuk. Tapi apapun caranya, yang penting dia bisa naik ke daun secepatnya ya. Nah, kecepatan absorpsi hara ini kan coba kita lihat, kalau kita pupuk urea, selesai kita pupuk urea ini dalam 2-3 hari itu udah mulai hijau. Artinya begitu cepat. Nah, semakin angin banyak, matahari banyak, semakin cepat dia. Berikut. Nah, ini buku-buku manajemen akar ini sebenarnya tahun 2007 ini sudah ada di dalam buku ini ya, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pupuk Indonesia ya, 2007 nih. Kemudian edisi keduanya diterbitkan oleh Media Perkebunan ya. Ini sama nih ya. Ini ditambah ke sini, lebih dibuka lagi, tapi belum ada yang ini. Kemudian berikutnya meningkat lagi nih, ada lagi di ini. Ini karangannya bersama ya. Ada beberapa orang yang mengarangnya. Ada Pak Maruli Perdamaian, ada Pak Atep ya. Kemudian ada lagi nih, kelapa sawit best management practice ya. Ini Pak Maruli Perdamaian ya. Nah, yang terakhir adalah ini buku inovasi baru rekayasa teknik agronomi untuk mendongkrak produktivitas manajemen akar kelapa sawit ya.
Nah, ini sebentar lagi terbit. Ini kita buka tuntas, tapi memang nggak saya buka 100% ya. Karena supaya maksudnya mendidik agar yang membaca ini mau berpikir ya. Jangan disuap aja ya. Ini juga saya senang baca ini media perkebunan ya. Nah, selain itu juga saya menulis untuk karet nih, manajemen tanaman karet. Ya. Ini dicetak di Unpad ini ya, tahun 16. Saya kira itu cukup barangkali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.